adanya isu-isu yang beredar mengatakan bahwa tim tari Kecamatan DAD Serawai gagal dalam kompetisi di Sintang dikarenakan busana. Halo, selamat sore pahari sekalian. Tabe selamat tahto motong hurah borum. Pada sore hari ini, saya ingin mengklarifikasi terkait adanya isu-isu yang beredar mengatakan bahwa tim tari Kecamatan DAD Serawai gagal dalam kompetisi di Sintang dikarenakan busana. Jadi untuk hal ini supaya tidak terjadi berita simpang siur ke depannya, saya ingin menjelaskan secara rinci apa dan mengapa penggunaan busana serta sinopsis dan juga jurnal teknis pada lomba tari kreasi yang akan saya paparkan secara singkat dan detail. Pertama-tama yang ingin saya garis bawahi adalah lomba tari kreasi di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2024 pada kali ini merupakan momen pertama kali Kecamatan Serawai menurunkan skuad asli putra daerah atau bisa dikatakan local pride. Karena pada momen-momen sebelumnya selalu menyewa sanggar dari luar seperti dari Kota Sintang, sehingga anak-anak yang memiliki potensi-potensi hebat di wilayah Kecamatan Serawai itu kurang mendapat, bahkan tidak mendapat kesempatan. Dan kami berterima kasih pada salah satu dari pengurus DAD yang pada kesempatan di tahun 2024 ini dengan gigih meyakinkan tim bahwa Kecamatan Serawai bisa. Kita kemudian masuk ke bagian jurnal teknis dari lomba tari kreasi ini. Yang pertama ingin saya garis bawahi bahwa tema lomba tari kreasi di Pekan Gawai Dayak 2024 di Kabupaten Sintang adalah kegiatan masyarakat. Maka dengan demikian saya selaku penata tari dan penata musik memilih tema aktivitas masyarakat yaitu nuhkan atau menugal. Dan di kegiatan menugal ini saya mempelajari jurnal teknis di mana tentu saja hal itu harus berkaitan dengan menugal tentu saja. Aktivitasnya bahkan busananya itu harus seperti orang menugal. Nah, mungkin hal ini menjadi sangat awam bagi masyarakat di Kecamatan Serawai yang menganggap mungkin lomba tari harus menggunakan pakaian Dayak yang bersifat wah dan megah. Tetapi yang namanya lomba tari yang saya pernah ikuti baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi memang semakin menunjukkan ciri khas masyarakat, bahkan semakin dia menunjukkan ciri khas yang bersifat kedesaan atau mungkin lebih lusuh, itu semakin unik. Bahkan sampai kepada make up-nya sendiri pun itu melambangkan masyarakat pedesaan. Itu merupakan poin-poin penting yang akan dinilai juri. Maka berangkat dari hal tersebut, saya kemudian mengkonsepkan bahwa anak-anak penari akan saya bekali dengan pakaian orang biasa kalau di Umo atau Ladang, yaitu dengan sajah, kemudian dengan peralatan nuhkan, lalu dengan topi takuinya, bukan takui daro ya, takui biasa, kemudian dengan totai bonyih dan lain sebagainya. Dan memang kesannya dia seperti orang kampung, dan memang tarian ini mengangkat cerita tentang aktivitas masyarakat di desa atau di kampung. Kemudian untuk busana, yang perlu diketahui adalah hal yang lumrah ketika dalam lomba tari ada busana-busana yang berbeda. Hal ini menekankan terkait fungsi dari masing-masing penari di dalam satu tim tersebut yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti yang menuhkan itu dengan pakaian menuhkan. Kemudian ada satu yang menggunakan pakaian yang disebut cahpoy, yakni jajak yang memimpin ritual. Sehingga dia menggunakan cahpoy dan berbeda dengan yang menggunakan baju menuhkan. Dan demikian, baju-baju yang berbeda ini menjadi satu kesatuan dan memiliki fungsi dan gerakannya masing-masing. Jadi di jurnal teknis memang diminta seperti itu, dan kami melakukan hal yang diminta oleh jurnal teknis dari panitia. Begitu juga dengan para pemusik yang saya konsepkan menggunakan sajah. Mengapa demikian? Karena permintaan dari panitia itu harus menggunakan pakaian tradisional termasuk pemusik. Sehingga pada saat itu saya terinspirasi salah satu pakaian di foto milik Mak Pascal, seorang antropolog asal Kanada, yang menampilkan orang tua menggunakan sajah dan baju cahpoy rakung atau kemeja. Namun sayang sekali karena kemeja ini sifatnya modern, sehingga saya memilih untuk membuat pemusik tidak menggunakan baju lah, hanya memakai toktang atau tato, sehingga konsepnya lebih tradisional. Dengan itu semua, ketika mungkin tim ini belum mendapatkan juara, hal tersebut bukan menjadi suatu permasalahan bagi saya dan perencanaan dari tim. Karena memang untuk tahun ini rencana awalnya adalah pembinaan terlebih dahulu. Dengan pembinaan yang tepat diharapkan kedepannya anak-anak di Kecamatan Serawai ini mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa tampil di tahun depan memeriahkan gawai di Kabupaten Sintang, khususnya di lomba tari kreasi
tanpa merasa minder dan takut harus berhadapan dengan sanggar-sanggar dari kota ataupun sanggar-sanggar yang menyamar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Oke, demikian penjelasan dari saya. Selamat sore, tabe selamat tahto motong hurah burum. Sampai jumpa Pak Hari sekalian.